Ahok waktu menjabat itu sudah ada kecurigaan. Coba kita dengar apa komentar Ahok. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Nah. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan Clinton. Ini tegas, sangat tegas. Data Ahok ini bisa jadi acuan. Luar biasa ini. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Iya benar Bang. Berarti ini kan masih perintah Presiden. Coba kita lihat Ahok selanjutnya. Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Oh iya, Pertamina? saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Iya. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Jadi Tapi sebagai Komut Holding, kan area bergerak. kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Iya, iya. Jadi Tapi sebagai Komut Holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya, Jadi kita- sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang Komut Holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap Oh, iya. terhadap subholding dalam hal ini Petra Niaga. ya, kami lakukan pengawasan, termasuk soal SPBU. Misalnya, soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Iya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail gitu ya. Orang mampir untuk ke toilet gitu. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina, hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka boleh bocorin. Masih ingat kan ada politisi yang ledekin saya kan? Ini Komut apa Dirut? Komut rasa Dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh di mana pun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Sekarang Bang, Pertamax rasa Pertalite. Saya sampai ledekin, saya mau Komut rasa Dirut. Dirut nyaru Komut, sialan gue bilang. Gue ngomong gitu deh. Justru itu Pak Basuki. Aduh. Imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petra Niaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis Betul. dengan periodenya Pak Betul. Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Ahok Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak Nah. 3-4 hari terakhir ini Nah oleh ini kejaksaan. menarik, saya perlu luruskan. Saya makanya sebenarnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Iya. Tapi saya nyari di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos gitu saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya bilang belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax, Iya. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok, Betul, betul. pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok, karena dirancang dengan yang bagus.
Iya. Nah, apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa gitu, di Rut Pertamina dulu. Nah, zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, Iya. itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Iya. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya Iya, Nah, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampuri pengadaan. Terus Ya, kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog Iya. internal. Saya dari Ya. DKI, coba tanya sama Pak Hendi, saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga. Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog LKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Iya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Iya. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, Iya. saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patraniaga. Termasuk LPG semua. Lalu dengan pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Kata Petra, mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi di Rut Patraniaga? Nah, itu dia. Nah, jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Sudah, Menteri BUMN gitu loh. sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya Nah, Menteri BUMN ini disinggung juga sama Ahok. soal buying time tadi. Ah. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Ahok? Kalau Pak saya Basuki. curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Iya. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Iya. Iya. Karena Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu, oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangan, di SPBU nggak ada barang nih. Iya. Iya. ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan oknum di BPK malahan. Lalu karena transport lebih mahal, oknum BPK ini jadi kalahkan. Supaya editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, sah. Di rutnya kalau tahu saya dengar isu itu saya laporin datang. Ini semua rutnya nggak mau datang ke Patraniaga. Lu bisa cari. Saya tanya, ini nggak bisa. Takut-takutin. Kalau nggak pernah tanda MK lah. Lu nggak ada barang nih. Saya gini lah. Ya, Kalau ya. menurut saya, Takutin kelangkaan. ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa sudah Ini kata kuncinya Ahok. Jadi di zamannya Ahok itu sudah Ahok ini sudah melihat kecurigaan yang begitu tinggi. Permainan yang disengaja tidak mau dihentikan. Aduh. Jadi kita lihat. Setelah Kaisang Pangarep jadi sorotan, kini keponakan Jokowi yang lagi rame dibahas usai menjadi manajer Pertamina. Siapa dia? Mari kita bahas. Kenalin guys, ini namanya Bagaskara Ikhlas Sulia Arif yang mendadak jadi perbincangan publik. Bagaskara ini ialah keponakan dari Presiden Jokowi
Joko Widodo dan dikabarkan menjabat sebagai seorang manajer Pertamina. Wow, jabatan yang mentereng ya. Nah, Bagaskara ini merupakan anak dari Arief Budi Sulistyo dan juga Titik Relawati. Nah, Titik Relawati ini adalah adik cucu Presiden Joko Widodo, guys. Sebelumnya, keponakan Jokowi ini pernah bekerja di PT Rakyat Indonesia Tbk sebelum akhirnya menjabat sebagai manajer Pertamina. Dilansir dari Tempo, jika kabar tersebut telah dibenarkan oleh Bidang Pertamina. Nah, karena ramai jadi sorotan, si Bagaskara ini langsung memprivat akun media sosialnya. Padahal netizen pada mau kenal lebih jauh loh sama Bagaskara ini. Malah itu enak ya jadi kerabat presiden. Mas Baskara buka dong. Itu banyak yang mau kenal dengan Anda. Enak kan jadi keluarga Jokowi? Aduh, parah ini. Ya ini lebih tragis lagi nih. Jadi fakta yang terungkap. Namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu. Pemerintah tahu itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena ada due diligence, ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, kompetensi dan ya. Jadi sudah ada 3 ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah, karena ini melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis. Waduh, jadi ini proyek strategis juga nih, luar biasa. Saya tidak mau komen. Nah itu tadi pengakuan dari ibu ini, saya kira susah untuk tidak dipercaya. Ini adalah perintah pimpinan dan disetujui oleh seluruh direksi. Jadi ya berjamaah lah. Luar biasa. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018 sampai 2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Sihaan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Sihaan, sengaja membeli minyak mentah RON 90 yang dicampur menjadi RON 92 atau setara Pertamax. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sementara Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menyebut kerugian negara dalam kasus ini akan lebih besar dari yang sudah diumumkan, yaitu 193,7 triliun rupiah. Sebab kerugian 193,7 triliun rupiah itu baru penghitungan dari tahun 2023 saja. Waduh, ini setahun ini, luar biasa. Nah 193,7 triliun itu di tahun 2023. Iya. Di tahun 2023. Ya, 2023. Ya, ada beberapa komponen kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada 5 komponen itu kan. Dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang. Nah, ada bentuk kompensasi dan subsidi. Pertamina Patra Niaga mengklaim tidak ada praktik mencampur BBM jenis Pertamax. Perusahaan memastikan bahwa kualitas Pertamax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92. Bahwa secara teknis Pertamina Patra Niaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Oke. Aduh, iya Bang. Mudah-mudahan Pertamina betul-betul menjaga kualitas. Ini kan
dicurigai nih perusahaan PT Petra apa nih. Oke, Nih, kasus-kasus yang lain tuh sama nih di bengkel ini, di daerah Sucibinong. Rusak juga ya Pak ya? Coba, itu kena sampai apanya tuh? Sampai pokoknya kena. Ya ampun. Ya ini juga, wah itu juga tuh. Coba. Ini sama nih, dibuang semua tuh. Dibuang ya Pak, wah banyak banget. Rusak juga filter semua ya, ini juga rusak nih kayaknya nih. Nih semuanya nih, mobil nih pada kena nih, ada di daerah itu. Iya, masyarakat paling sederhana pun dibuat geleng-geleng oleh aksi garong 193,7 triliun yang dilakukan para tersangka ini. Soalnya baru kali ini korupsi yang tidak saja merugikan uang negara segitu banyak, tetapi merusak mesin orang hingga menjadi bahan ledekan para komedian dan kritik sejumlah selebriti tanah air. Nih, kasus-kasus. Aduh, merusak mesin juga ternyata. Oke, video selanjutnya ini dari DPR. Ini lucu juga. Korupsinya mencapai hampir 200 triliun per tahun. Itu artinya coba deh kalau kita kali 5 tahun, praktik kotor ini merugikan negara hampir 1 kuadriliun alias 1.000 triliun rupiah. Luar biasa. Kasar itu. Nah ini Tahun DPR sebagai standar umum. melakukan pembenaran lagi. Dan tidak hanya di SPBU milik Pertamina, pimpinan Komisi 12 DPR juga mengambil sampel BBM di SPBU Shell. Hasil uji lab kedua sampel BBM ini rencananya akan diumumkan Jumat besok oleh Kementerian ESDM. Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Contoh misalnya di batu bara untuk PLN, skema penugasan PLN itu garnya kebutuhannya hanya kebutuhan 4.300. Tapi domestic market obligation itu berlaku rata, kan? Dan setiap tambang itu berbeda-beda. Nah, di situ diizinkan. Itu skema sah-sah aja kalau blending itu, selama tidak menurunkan kualitas. Ketentuan yang mau dituju di angka berapa itu boleh. Jadi misalnya gar 5.000 dengan gar batu bara 4.000, kan? Supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa itu. Iya bang, tapi itu sudah rusak semua kendaraan orang itu. Kalau seperti abang bilang ya kualitas tetap oke-oke aja. Tapi kalau udah hancur kendaraan orang, masyarakat yang ya kita ini masyarakat lemah gimana? Kalau anggota dewan sih ya saya kira itu bukan problem. Ya kita dengar ini yang lucu-lucuan ini. Saya kok jadi curiga, jangan-jangan ini memang ada kaitannya gitu. Kenapa para buzzer-buzzer tiba-tiba menyerang Ahok? Saya kok jadi curiga, jangan-jangan ini memang ada kaitannya gitu. Kenapa para buzzer-buzzer tiba-tiba menyerang Ahok? Kenapa tiba-tiba Bahlil membela Pertamina? Kacau, yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana salah satu modusnya adalah mengoplos Pertalite untuk bisa menjadi Pertamax. Ini benar-benar adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, bikin marah dan sangat memuakkan. Apalagi kerugian negaranya ternyata mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Iya, kalian nggak salah dengar kok, hampir 1.000 triliun. Kalau kemarin ada berita bahwa kerugian negaranya mencapai 193 triliun, itu ternyata hanya hitungan dalam kurun waktu 1 tahun. Bisa lunas utang negara ini. Itu hanya kerugian setahun gitu. Sementara ini sudah beroperasi hampir 5 tahun.
mereka ngoplos Pertalite ini. Jadi secara total itu mencapai kerugian negaranya hampir 1.000 triliun rupiah, dan ini belum dihitung dari sisi kerugian masyarakat atau pengguna Pertamax yang selama ini membeli Pertamax, entah itu mobil atau motor masyarakat. Itu pasti jutaan orang terdampak, dan selama ini mereka nggak ngerasa gitu ya, nggak tahu gitu, tiba-tiba sering servis aja gitu. Jadi ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, dan saking memalukannya itu buzzer-buzzer Mulyono yang biasanya atraktif komentar di kolom komentar itu kemarin nggak ada, sepi, senyap gitu ya. Padahal biasanya apapun isunya, apapun materinya, buzzer-buzzer Mulyono ini selalu komentar Harun Masiku gitu. Selalu tuh. Kemarin ketika muncul isu korupsi Pertamina, ini nggak ada. Nggak ada yang berani komentar gitu. Padahal kalaupun saya cuma posting lagi makan atau lagi jalan-jalan, itu tetap aja mereka komentar Harun Masiku. Kemarin nggak ada nih. Mungkin saking malunya gitu, karena kasus ini benar-benar terjadi di rezim Jokowi. Dan ini juga sama lah seperti soal kasus judi online yang juga terjadi marak sekali, dilindungi di eranya Jokowi, dan kemudian juga pagar laut yang juga dilindungi oleh rezim Jokowi waktu itu, dan baru terungkap hari ini setelah terjadi pergantian presiden atau pergantian rezim. Ya kurang lebih sama lah seperti kasus Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax ini gitu ya. Aman di rezim Jokowi dan kemudian sekarang diungkap. Dan setelah para buzzer-buzzer itu nampaknya cukup malu dan tidak berani komentar, semalam ini saya baru lihat nih, mulai muncul gerakan-gerakan gitu ya, bahwa kasus korupsi Pertamina ini coba diarahkan kepada Ahok. Ya, karena Ahok kan komisaris gitu. Aduh, luar biasa. Iya Bang ya, jadi hidup di zaman Jokowi sebenarnya ini enak, kita terlindungi. Apapun yang orang mau lakukan. Oke Bang, ini tidak ini tidak absen juga nih Bang Hotman mengomentari. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjadi komisaris utama, pengawas dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pencampuran? Ini berarti terlambat informasi nih Bang Hotman. Bensin murah menjadi bensin mahal. Pernah nggak? Itu fokusnya, bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu kita tunggu Bang ya, dia sudah mau demo habis-habisan. Bensin murah dirubah menjadi bensin mahal. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Ya. Tapi ini kan tidak ada. Kita tunggu Bang ya, mau demo besar-besaran. Ini kata Ahok. Banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh. Ada kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu. Hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Iya. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Iya. Pernah dengar nggak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden. Iya, iya. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Iya, iya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya
Saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Iya. Nah, lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu, saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua Seluruh ekosistem sektor, Pertamina ya? dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46%, sudah hitungan. Kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komod. Saya sebagai bilang, komod holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Iya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong Iya. di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Saya bilang. Dan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahat Patra Niaga kok. Iya. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Ada yang ngaudit kok. Ya, Rifa BPK juga bisa terlibat, luar biasa. Jadi baru masuk Petra Niaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional, tapi intinya gini ya. lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Ya. Ika Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Iya, pasti. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Ika Talok, karena udah dibeli dari subholding Patra Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi produksi minyak dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Lah, ini. Jadi Bang Hotman, saya kira terbantahkan pernyataannya bahwa Ahok tidak pernah curiga, tidak pernah melapor, dan ini malah lebih lengkap. Malah institusi KPK juga ikut tercatut, Bang Erik, dan ya ini menjadi pertanyaan. Pak Ahok mau melapor sampai 8 bulan, ada apa ini? Saya kira itu. Nah, kita lihat bagaimana lingkaran yang terjadi di lingkaran garong yang ada di Pertamina. Dalam kasus oplas BBM, yang terlihat bukanlah seluruh kebenaran. Pernah berpikir, mengapa para tersangka berani melakukan operasi gila seperti ini? Semua pelaku kasus Pertamina Patra Niaga dalam BAP mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Bui Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini juga didukung dari hasil penggeledahan rumah Riza Halik, ayah salah satu tersangka. Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti, termasuk catatan keuangan dan dokumen,
yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Jaringan terorganisir. Erick Thohir berperan untuk menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan mengikutkan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Erick juga mengikutkan Boy Thohir dan Riza Khalid untuk mengelola operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui anak Riza, Kari Adrianto. Operasi ini juga memiliki narah hubung, yaitu Arya Sinulinga, stafsus BUMN, dan tangan kanan Erick dan Boy Thohir, serta 2 juru kirim. Hussein, juru kirim uang Erick dan Boy Thohir melalui Arya Sinulinga, dan Fat Arafi, juru kirim uang Karyoto. Uang hasil tipu daya. Berdasarkan bukti catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, Erick dan Boy Thohir mendapatkan uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan, yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai penerima. Catatan dan dokumen tersebut juga berisikan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan. Ini aja sudah 125 miliar per bulan. Jadi kalau dikali 12, 10 bulan aja itu 1,25 triliun. Waduh, berarti dia 1,7 berapa ya? 1,25 tambah 2,5, 1,5 miliar per bulan. Luar biasa. Per tahun. Waduh, hancur. 18 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data atau dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Ya, ini punya makna yang luar biasa. Sangat mendukung dan punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada apa ini? Ini makna luar biasa ini. Lanjut, Bang. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian. Oke, sangat jelas. Iya, didukung, Bang. Saya kira ini untuk perbaikan bangsa ini. Udah carut marut. Semua lini, Pertamina, Timah, PIK, di Kejaksaan Agung, luar biasa. Lanjut, Bang. 2 orang keluarga Presiden Jokowi duduk di kursi strategis BUMN Pertamina. Siapanya presiden sih? Akhir-akhir ini publik juga heboh usai keponakan Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif yang menduduki kursi manajer non-government relations PT Pertamina. Jabatan penting ini didapatkan sejak Maret 2024, berselang 3 tahun sejak Bagaskara menjadi bagian dari Pertamina pada tahun 2021. Bagaskara sendiri merupakan putra dari Titik Relawati, yang tak lain adalah adik bungsu Jokowi. Nah, usai jadi bulan-bulanan warganet di berbagai platform media sosial, akun LinkedIn Bagaskara ini digembok dan tidak bisa diakses publik. Buka dong, banyak yang mau kenalan. Ini orang punya nasib bagus ini.
dekat dengan Jokowi. Eits, tapi bukan cuma Bagaskara yang merupakan keluarga orang nomor 1 RI yang punya kursi strategis di perusahaan plat merah Pertamina. Ada juga Joko Priambodo yang tak lain adalah menantu dari adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Joko Priambodo ini punya kursi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina. Luar biasa ini. Ini orang-orang punya nasib bagus dengan dekat dengan Jokowi. Kita tahu Jokowi sangat peduli sama keluarganya. Aduh, oke. Kita lanjut. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya. Itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombak-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau sudah ada sekarang, Bang. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Benar, tidak ada buktinya, tapi sekarang sudah ada bukti, ada pengakuan, ada keluarga. Aduh, ya ini ada orang menantang ini. Yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jangan hanya karena merasa balas budi, Pak Prabowo menjadi buta dan tuli terhadap kejahatan yang sudah Jokowi beserta keluarganya lakukan. Semua minta diadili Jokowi. Ada apa ini? Jokowi sudah nomor 1 setelah lengser, luar biasa. Ya, Tuhan selalu menunjukkan yang benar dengan yang salah. Kalau memang Jokowi benar, itu akan kelihatan. Dan satu lagi, saudara kita dari para oknum pejabat Pertamina Bangsa yang telah menipu, merampok, dan mengkhianati rakyat Indonesia. Sejak awal bilangnya premium yang beralih ke Pertalite, kemudian ada kebijakan baru harus menggunakan aplikasi My Pertamina dengan barcode. Kemudian ada jenis Pertamax Turbo, Solar, Dexlite, Pertamina Dex, dan lain-lain. menetapkan kita ini sudah disusahin 7 orang sebagai tersangka uang negara dan rakyatnya. Bapak Presiden Prabowo, izinkan saya secara pribadi menawarkan diri untuk menjadi algojo eksekutor bagi para bandit pengkhianat bangsa ini. Aduh, luar biasa. Berdasarkan alat bukti tersebut, pada malam hari ini tim penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Antara lain 1. RS yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Direktur Utama PT Wah, senyum juga dia nih. Pertamina Patra Niaga Rifan Siahaan. Hidup Rifan Siahaan turut
Niaga Rifan Siahaan Membongkar Pertamina. turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Dalam kasus korupsi ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. 193,7 triliun. Dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding Kacau. dan kontraktor salah satu yang dilakukan oleh tersangka Rifan Siahaan yakni terkait pembelian produk kilang yang diduga melakukan pembelian Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun.